Stunting merupakan problematika yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani. Penanganan stunting memerlukan keterlibatan pihak-pihak terkait dan termasuk prioritas penanganan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di DIY mencapai 16,4%. Pemerintah daerah DIY bersama pihak-pihak terkait berupaya menekan angka stunting hingga 14%, sebagaimana target RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penanganan stunting memerlukan kolaborasi dan keterpaduan di tengah isu kemiskinan, ketimpangan, dan problematika lingkungan. Upaya percepatan penurunan stunting terus digalakan. Bahkan Pemda DIY bersama BKKBN RI sudah melakukan kerjasama dalam rangka upaya penurunan stunting secara berkelanjutan. Bahkan Gubernur DIY menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penurunan stunting. Operasi yang telah aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah DIY dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Salah satunya menurunkan stunting. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Kepala Perwakilan BKKBN DIY telah menyepakati upaya prioritas dalam menurunkan stunting. Kerjasama dalam mengkampanyekan pembagian 2 telur per hari kepada prioritas warga risiko stunting dilakukan pada kawasan miskin yang ada di DIY. Sementara itu, perwakilan BKKBN DIY berupaya mengkoordinir TPK untuk dapat bersinergi dalam membagikan dan melakukan pendampingan secara intens dalam skema pembagian telur. Untuk mengefektifkan skema pembagian telur ini, maka Dinas Koperasi dan UKM DIY membuat pola monitoring dan evaluasi kepada warga prioritas risiko stunting melalui penambahan menu baru dalam sistem Sibakul. Menu baru ini dikenal dengan sebutan Bantu Banting. Bantu Banting merupakan singkatan dari Sibakul Membantu Bersama Menurunkan Stunting. Sebuah menu tambahan dalam sistem Sibakul yang disusun bersama oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dan perwakilan BKKBN DIY. Tujuannya adalah untuk melakukan monitoring percepatan penurunan stunting pada 15 kawasan miskin di DIY. Menu baru ini merupakan pembagian telur bisa diterima langsung oleh lebih dari 3.600 warga prioritas risiko stunting untuk dimonitor perkembangannya. Tim TPK sebagai pilar terdepan dalam verifikasi input data warga dan pembagian telur menjadi harapan terkait ketepatan dan kualitas data dalam menu Bantu Banting. Berikut ini cara masuk ke menu Bantu Banting. Pertama, buka aplikasi Sibakul Jogja. Kedua, scroll ke area kolaborasi. Ketiga, klik area kolaborasi. Keempat, klik login. Kelima, isi username sesuai kode TPK. Keenam, masukkan password. Ketujuh, klik login, kemudian kita dapat melihat laman berisi progres tugas TPK bersangkutan. Untuk mengubah status risiko stunting, pertama, klik ubah data KRS. Kemudian, edit data yang ada, yaitu pada kolom status stunting dan sasaran. Lalu, klik submit. Dan untuk mengupdate data pembagian telur yang merupakan tugas mingguan, lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, klik ubah data KRS. Kedua, klik icon warna hijau. Ketiga, klik tambah bantuan. Keempat, klik edit. Kelima, masukkan tanggal bantuan. Keenam, pilih fotonya, baik melalui kamera atau ambil file yang sudah ada, dan terakhir, klik submit. Petugas TPK bisa memonitor progres program 2 telur sehari melalui menu Monef dalam aplikasi Bantu Banting.
Di menu ini, kita bisa melihat progres program 2 telur sehari, baik berupa data para penerima, KRS, data TPK, dan lain-lain. Data-data tersebut juga bisa di-download ke gawai petugas TPK. Data yang sudah diupdate oleh masing-masing TPK, jadi kendali TPK-nya itu tidak dari kami, tapi dari teman-teman BKKBN yang ada di DIY yang dikontrol, ya ini pembagian telur oleh teman-teman koperasi kami. Bukti-buktinya difoto, mereka-mereka yang sudah dibagi stunting akan diukur peningkatan berat dan tinggi badannya Bapak, sehingga kami membagikan telur ini tidak sekedar selesai telur terbagi, tapi juga kita monitor efektivitasnya terkait apakah ada peningkatan berat dan tinggi badan selama 4 bulan ini. Aplikasi Bantu Banting di program 2 telur ini sangat mudah ya Mas ya. Di dalamnya terdapat progres dari berat badan dan tinggi badan yang kita input tiap bulan untuk 1 kali input ya. Jadi kita bisa mengetahui perkembangannya. Di situ juga terdapat upload foto, jadi distribusi dari telur setiap minggunya dan juga tanggal distribusinya. Dan aplikasi Bantu Banting ini sangat membantu kami para TPK untuk menurunkan angka stunting. Memang kuncinya adalah kolaborasi dan ini tercipta ya, baik itu dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sampai kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa, dan terbukti ini. Program Bantu Banting di Sibakul ini adalah stunting yang ada di DIY benar-benar bisa tertangani lah. Kalau bicara tertangani mestinya ada pengurangan gitu, pengurangan yang cukup signifikan, harapannya seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih bagus dari nasional, tapi tentunya kita harapannya stunting itu bisa berkurang di Yogyakarta. Kampanye pemberian telur kepada keluarga resiko stunting di kawasan miskin di DIY oleh Koperasi Mitra Sibakul diharapkan memberikan dampak penurunan stunting secara signifikan. Menu ini dijalankan dengan efektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Ini adalah komitmen bersama untuk menekan angka prevalensi stunting dalam rangka menyongsong generasi emas 2045.